Mbak Amara ngapain sih kesini? Mbak, sini ikut aku. Mbak Amara, ngapain sih tiba-tiba datang ke sekolahanku? Disuruh sama papa? Iya Gehena, kan kamu hari ini berangkat camping, makanya Mbak datang ke sini buat memantau kamu. Aku ini bukan anak kecil lagi Mbak, jadi nggak perlu dipantau-pantau kayak gini. Yang ada aku jadi risih, tahu nggak? Maaf ya Gehena, Mbak hanya menjalankan tugas saja. Oh iya, bisa tolong kamu jawab siapa cowok yang menggandeng tanganmu tadi dan kenapa dia mengelus-ngelus rambut kamu? Kalian ada hubungan apa? Sebenarnya gue pengen banget bilang kalau Angkasa pacar gue, tapi Mbak Almara pasti bakalan bilang ke papa. Gue nggak mau papa sampai tahu karena pasti dia bakalan nyuruh gue putus sama Angkasa. Dia bakalan bilang kita itu nggak setara dan papa pasti bakalan cari tahu latar belakang Angkasa. Setelah papa tahu, pasti papa bakal lakuin berbagai cara buat pisahin gue sama Angkasa. Gue nggak mau itu terjadi. Hubungan aku sama dia itu cuma temen Mbak. Dia murid baru di sini. Kita gandengan tangan karena kakiku agak sakit Mbak. Jadi dia bantuin aku jalan, terus bantuin juga bawain koperku. Dan dia bukan ngelus rambutku Mbak, tapi ambilin serangga yang tadi hinggap di rambutku. Lah, dia murid di sini. Terus kenapa dia pakai baju kayak gitu? Kenapa bajunya beda dengan kamu? Kenapa nggak pakai baju pramuka? Ya itu karena dia nggak ikut camping Mbak. Karena dia diskors. Alasan dia diskors karena ada yang nuduh dia maling uang camping. Oh lah, dia diskors. Tapi kenapa murid yang lagi diskors repot-repot datang ke sekolah dan dia juga nggak ikut camping kan? Ya itu aku juga nggak tahu alasannya. Suka-suka dia dong. Ya mungkin aja dia mau ngelihat kami pergi camping kali Mbak. Lagian kenapa sih Mbak kepo banget? Oh tidak, Mbak cuma penasaran saja karena ngelihat kalian bergandengan tadi. Ya udah deh, Mbak pulang aja sana. Bilangin ke papa, aku bisa jaga diri dan bakalan baik-baik aja. Baiklah Gehena, sekali lagi maafin Mbak ya kalau terlalu kepo. Aku berpikir terlalu jauh tentang mereka. Sepertinya memang cuma teman biasa. Ibu kenapa balik kampung lagi? Mending tinggal di sini aja bareng Angkasa. Iya yo, soalnya di sini Bu itu gak punya kerjaan, jadinya kayak uang linglung gitu. Kalau di kampung kan ibu bisa jualan goreng, terus ada ibu-ibu tetangga, jadi ibu punya temennya, jadi nggak bosen gitu. Oh iya leh, ibu udah masakin makanan untuk makan malamnya kamu sama Gehena. Nanti sekalian bilangin ke dia ya kalau ibu nggak sempat pamitan karena harus ngejar jam keberangkatan kereta sore ini. Sebenarnya ibu nggak tahu kalau gue nggak jadi ikut camping sekolah karena difitnah Ucup. Yang ibu tahu jadwal camping sekolah gue diundur sampai minggu depan. Gue nggak mau ibu sedih kalau tahu gue gagal camping. Iya Bu, nanti Angkasa bilangin ke Gehenanya. Ya udah Bu, ayo Angkasa anterin ke stasiun. Udah selesaikan packing bajunya? Udah leh, ayo kita berangkat. Guys, lihat deh, cowok yang rambut coklat kekuningan itu visualnya cocok dengan agensi kita nggak sih? Kok kayak Bang Angkasa ya? Beneran Bang Angkasa Den. Tuh mau lu ajak pula dia join agensi kita. Udah kayak mbak-mbak rekrutan trainee lu Olivia. Semakin banyak trainee cowok, semakin semangat tahu latihan ke agensi. Hele, budak satu nih. Jangan cakap motivasi kau nak debut tuh supaya bisa jumpa dengan boy group yang handsome lah tuh. Betul. Kalau buat cuci mata doang mah gue rencana. Asal jangan sampai baper terus pacaran. Yang ada ntar gagal debut. Kenapa ya idol itu nggak dibolehin pacaran? Padahal kan idol juga manusia biasa ya kan? Woi Kenzi, mau kemana lu tuh? Udah jelas orang mau pergi lagi. Ini bentar lagi keretanya datang loh. Ih, budak
satu nih geramnya aku. Rasanya aku jambak dia punya rambut weh. Bang Angkasa, tungguin. Kenapa coba gue ketemu lagi sama nih anak? Ih, Bang Angkasa dari tadi dipanggilin gak denger-denger. BTW dari mana? Abis nganterin ibu gua tadi Ken, dia mau balik ke kampung. Lah, ibu Bang Angkasa kesini. Kok gak bilang-bilang sih sama gua? Gua kan pengen ketemu ibu lu. Siapa tahu dia masih ingat sama gua. Dulu kan gua sering beli gorengan dia. Gak penting juga Ken gua ngasih tahu lu. Ya udah ya, gua mau pulang dulu. Mau istirahat, gua capek. Loh, Bang, gua belum selesai ngomong. Kok main pergi aja sih? Gak tahu diuntung banget. Padahal kemarin gue udah nolongin dia ngasih tahu Ucup pelakunya. Nyebelin banget. Anjay, ganti warna rambut baru lu bro. Ya, baru gue chat. Gimana? Udah sama belum? Kayak Gehenna warna rambutnya. Kenapa tiba-tiba lo naksir itu sama dia? Padahal dulu kelihatan gak suka deh sama tuh cewek songong. Lu nggak tahu kah? Di dunia ini ada yang namanya benci jadi cinta. Tapi bukannya tuh anak udah punya pacar ya? Bro, selagi janur kuning belum melengkung, gue masih ada kesempatan buat dapetin Gehenna. Buset, bro satu ini sepertinya benar-benar jatuh cinta. Jangan bilang dia cinta pertama lo. Yaps, gua bakalan lakuin apapun buat dapetin hati Gehenna. Besok pagi gua mau nyusulin Gehenna ke bumi perkemahan. Soalnya gue denger si angkasa-angkasa itu nggak ikut camping. Jadi gua ada kesempatan buat deketin Gehenna selama di sana. Wah si anjir, mentang-mentang anak pemilik sekolah bolos sesuka hati. Penyalahgunaan kekuasaan jir. Wah, Coach, baru datang ya? Sayang banget Coach jadi nggak lihat kita latihan live perform di panggung ini. Sumpah Coach, saya makin gak sabar buat debut. Coach mau nanya, siapa yang membuat koreografi dance tersebut? Mestilah Kenzi coach. Dia kan trainee terlama daripada kita orang. Jadi dia lah yang membuat koreo tuh.
Kenzi, benar kamu itu center. Tapi center tidak selalu harus di posisi tengah, Kenzi. Kamu tahu nggak? Dari awal sampai akhir kamu selalu berada di tengah loh. Tidak bergantian dengan teman-teman kamu yang lain. Loh, kok coach bisa tahu posisi center? Soalnya kan koreo itu belum pernah kami tampilin di depan coach. Sebenarnya itu bukan latihan. Penampilan kalian ditayangkan secara live di platform sosial media untuk menarik para fans, agar saat debut nanti kalian sudah punya banyak fans gitu. Jadi agensi menayangkan video tersebut agar kalian dapat menarik perhatian pecinta S-pop atau Sakura pop. Tapi bukannya menarik perhatian fans, trainee terlama ini alias Kenzi malah menarik haters karena keegoisannya yang ingin selalu berada di posisi center. Coach, kenapa selalu saja salahin saya? Padahal saya nggak tahu kalau akan ada siaran langsung. Kalau saya tahu, saya juga nggak akan pilih koreo itu kok. Ngantuknya. Gehena, mau berenang nggak? Mumpung ada jam bebas, anak-anak yang lain juga pada mau berenang tuh. Yuk ikutan bareng. Tapi gua nggak bawa baju renang, Dip. Gua kira kita camping di tengah hutan gitu. Ternyata di dekat pantai. Gua palingan liatin doang nanti. Kalau lu mau berenang emang harus wajib pakai baju renang ya? Kesenjangan sosial anjir. Gua berenang pakai baju apapun bisa, bahkan pakai baju tidur. Bukan gitu, Dip. Maksud gua tuh bukan kayak gitu. Gua ngerti kok. Ya udah ya, gua berenang dulu. Kalau lu mau join aja ya nanti. Okidoki ya, Diba. Buset dah, gabut banget gua. Mana ibu udah pulang kampung, pacar juga lagi pergi camping, terus nggak ada kabar. Dan gua juga diskors dari sekolah. Di sini gua nggak punya teman lagi selain si Durga. Ngapain ya enaknya? Akhirnya, nih anak ngabarin gua juga. Angkasa, sorry banget ya baru ngabarin. Soalnya aku baru dapet sinyal. Padahal lokasi camping gak di tengah hutan banget. Tapi susah banget tahu dapetin sinyal. Pantesan dari kemarin WhatsApp kamu checklist 1 mulu. Kirain kamu lupa beli kuota internet. Kayaknya karena salah provider kartu handphoneku deh. Soalnya handphone Dirga dan Adiba sinyalnya bagus banget tahu, gak kayak handphoneku. Terus kenapa kamu gak minjem hotspot Adiba atau Dirga buat ngabarin aku? Gak enak tahu minjem-minjem gitu. Siapa tahu kuota internet mereka udah tinggal Oh dikit. iya, video call dong. Aku pengen lihat suasana camping di sana. Loh, harusnya kamu itu bilang kalau kamu pengen lihat mukaku. Enggak lah, ngapain juga. Soalnya kan aku udah lihat muka kamu setiap hari. Ya udah, angkat noh video callnya. By the way, Gehena, itu kamu di atas pohon kan? Kamu nggak tahu kan perjuangan aku dapetin sinyal sampai manjat pohon begini. Tapi yang mau kamu lihat itu cuma tempat camping, bukan aku. Tega kamu ya. Hah? Kamu manjat pohon? Menurut lo gimana, Kalau nggak kayak gini, gue nggak akan bisa ngabarin lo sampai besok sampai pulang dari camping ini. Udah nggak mood, bye. Loh, kok dimatiin? Buset, tuh anak beneran manjat pohon. Aduh, Gehena ini ada-ada aja. Kalau udah jatuh gimana? Dia pikir dia monyet apa pakai manjat-manjat pohon segala. Sumpah Angkasa ngeselin banget.
Gue udah se-effort ini manjat pohon supaya bisa video callan sama dia, tapi dia cuma mau lihat tempat camping, bukan gua. Anjrit lah. Lah tempat campingnya di pulau seberang itu kah? Adek ini mau nyebrang ke pulau sana kah? Ke tempat anak-anak SMA Vince Nuna itu camping? Iya pak, berarti ini harus nyebrang pakai perahu ya pak? Lah iya dong, masa kamu mau berenang ke sana? Ada-ada aja. Ini perahunya punya bapak? Iya dong, saya ojek perahu dek. Cuma karena tangan saya keseleo kemarin, jadi hari ini ojek perahunya tutup. Terus ada ojek perahu yang lain nggak pak? Yo, ndak ada dek, kebetulan cuma saya aja. Tapi kalau sewa perahu bisa kok. Biayanya 75.000 selama 24 jam. Tapi tanpa supir ya, karena tangan saya masih cedera. Ya sudah pak, saya sewa saja perahunya. Ini uangnya, kembaliannya untuk bapak aja. Wah, terima kasih ya dek, hati-hati di jalan. Kan ku warungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Anjas. Guys, lihat deh, itu siapa ya yang pakai perahu ke arah sini? Kalau dilihat-lihat, itu mah pasti seekor cogan. Buset dah, giliran cogan aja melek tuh mata. Tapi dilihat-lihat kok kayak nggak asing ya tuh orang, kayak pernah lihat di mana gitu. Dilihat-lihat kayak Bang Jack bukan sih? Wah, iya anjir, itu Bang Jack. Ngapain dia kesini? Kan yang camping cuma anak kelas 10, dia kan udah kelas 11 ya? Anak pemilik sekolah mah gaya bebas. Ken, lu nggak apa-apa kan? Untuk sekarang jangan main sosmed dulu ya, jangan baca-baca komentar juga. Gua nggak nyangka bakalan dihujat anjir, perkara koreo doang. Apa salahnya coba gua di posisi center terus? Lah orang gue emang center anjir. Sabar ya Ken, ujian mau debut itu. Ya Rangga, tapi gue stres banget. Gue nggak pernah dihujat sebelumnya. Coba aja pas sutradara ngasih tahu kalau itu bakalan disiarin secara live, pasti gue nggak bakalan milih koreo itu. Dan sekarang akibatnya gue dihujat habis-habisan. Banyak yang nggak suka sama gue, mana ketikan mereka pedas-pedas lagi. Orang cantik biasanya gitu, banyak yang gak suka. Idih bocah malah ngegombal, modus ya lu. Ini yang sah, gaji kamu bulan ini saya tambahin bonus karena kata Gehena kamu teman yang baik, banyak bantuin dia. Maaf, saya sudah salah menduga sebelumnya. Saya kira kamu dan Gehena itu berpacaran. Untung aja. Berarti Gina nggak ngakuin gua dong kalau gua pacarnya. Ya bagus sih, tapi gua agak nyesek ya. Ya nggak mungkin lah mbak, saya dan Gina berpacaran. Lagian, saya ini kan juga udah umur 20 tahun mbak. Tipe saya juga bukan bocil kayak Gina. Dan saya tidak akan melanggar kontrak saya kok. Seorang pengawal kan tidak boleh memiliki perasaan kepada kliennya. Bohong, gua cinta mati sama Gina. Bagus, ingat batasan kamu Angkasa. Dan karena sikap Gehena di sekolah sudah membaik dan bisa berteman dengan siapapun dan sudah tidak dibully lagi, setelah ujian kenaikan kelas nanti kamu bisa berhenti bekerja menjadi pengawal diam-diamnya Gehena ya, dan bisa pulang ke kampung kamu. Tenang aja, perusahaan akan memberikan uang pesangon kok, dan tentunya jumlahnya tidak sedikit. Hah? Loh, kenapa kamu kaget banget? Enggak mbak, enggak apa-apa. Kira-kira nggak ada yang mau dibahas lagi kan mbak? Iya, udah nggak ada lagi. Kamu boleh pulang. Iya mbak, permisi. Ujian kenaikan kelas sekitar 5 bulan lagi. Dan setelah itu gue harus berhenti kerja. Otomatis gue harus putus sama Gena. Karena gue gak mau dia tahu tentang gue yang selama ini cuma jadi pengawal diam-diamnya. Gue takut kalau Gena tahu, dia bakal benci banget sama gue.
Jack ini abang kelas kan? Tapi kenapa dia bisa ikut camping? Dan itu warna rambut dia sama Gena kok bisa sama? Wah, gak bener nih. Gak bisa ditelepon lagi. Maksud foto itu apa, Dir? Hah? Cewek lu digodain noh sama buaya darat. Kok tuh orang bisa di sana? Katanya sih tadi dia nggak sanggup jauh-jauh dari Gehenna. Dia nggak sanggup gitu LDRan sama Gehenna. Lah, gua yang pacarnya Gena. Kenapa jadi tuh orang yang gak bisa LDR sama cewek gua? Ya mana gua tahu, Angkasa. Terus Genanya gimana? Pasti dia risih banget itu. Nggak tahu, dari tadi dia gua liatin cuma diem doang, lagi bengong gitu. Gua takut dia kesurupan, Jir. Gak bisa dibiarin ini. Sherlock dong, gua mau nyusul ke sana. Hah? Mau kesini? Mana bisa, Gap? Kan lo dilarang camping sama pihak sekolah. Dilarang camping kan, bukan dilarang untuk liburan. Lagian, itu tempat umum. Semua orang berhak datang. Iya sih, bener juga. Ya udah deh, ntar gue Sherlock. Gena, jangan sering-sering bengong di tempat kayak gini. Apaan sih? Gak usah sok akrab ya lu, kita gak kenal. Ya makanya, kenalan dong. Dih, ngapain? Ogah. Kiu, Bang Jack. Kenalan sama gua aja mau gak? Boleh. Kenalin bang, nama gue Sisil. Mumpung nih anak lagi asik ngobrol sama yang lain, mending gue kabur deh. Tengil banget, petantang-petenteng banget anjir nih orang, bikin risih. Loh, Kenzi? Maaf ya bang, gue secara nggak sadar pergi ke sini. Tapi gue cuma numpang duduk kok, bukan mau gangguin lu. Lagi viral kan di aplikasi sebelah. Karena katanya kabel jadi senter. Lu risih ya bang, maaf ya. Cuma gue lagi sedih banget sekarang. Gue butuh seseorang buat dengerin cerita gue. Lu tahu nggak bang, kalau gue Oh itu ya udah Ken, duduk aja di sini sepuas lo. Gua mau pergi. Sekalian ya, tolong jagain kosan gua, jangan sampai ada yang maling. loh, kok malah kabur? Bangsat.